Ini yang paling berisiko. Tentunya apapun bisa ditradingkan untuk waktu singkat, yaitu baik saham, forex, atau komoditi, itu bisa diperdagangkan. Itu yang namanya trading. Nah, kalau trading itu biasanya selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Saya akan coba membawakan webinar berjudul Saving, Investing, dan Trading. Webinar ini disupport oleh DidiMax. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin di media sosial, di grup WhatsApp, Telegram, untuk meminta uang atau transfer, jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Baik, kita harus mengetahui bahwa di forex ini adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Jadi, yuk hati-hati gitu. Karena setiap kita melakukan suatu transaksi di forex, tentu kita harus memikirkan resikonya di depan dan bukan profitnya di depan. Kendalikan resikonya, pasti kita bisa mendapatkan profit. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan resikonya, maka kebangkrutan yang akan terjadi. Semua ini tentunya karena adanya leverage. Katakanlah leverage 1:100, maka setiap kita membeli satu, kita akan mendapatkan 100. Artinya apa? Artinya adalah setiap kita untung dikalikan 100, kalau rugi juga jangan salah, akan dikalikan 100. Nah, agar ini tidak menjadi seperti perjudian, maka Bapak dan Ibu ada baiknya untuk edukasi dulu. Karena kita sudah tahu sampai hari ini pun masih 90% orang yang masuk di bisnis ini adalah merugi. Jadi, yuk, kalau kehilangan uang hanya untuk trading, kita nggak akan bisa mendapatkan apa-apa, tapi uangnya habis. Yuk, mulai untuk belajar, mulai untuk edukasi, sehingga uangnya habis untuk edukasi, tapi kita jauh lebih pintar. Dan satu lagi yang menarik adalah, kalau kita belajar, kita berilmu, pasti derajatnya akan dinaikkan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah saving, ini udah mulai dari kecil, jadi nggak usah kita menghayalkan yang aneh-aneh. Ini nabung itu memang sudah dari zaman dulu. Kita dari kecil itu disuruh nabung untuk menyimpan uang untuk kepentingan yang di masa yang akan datang. Jadi saving ini sebenarnya adalah investasi jangka pendek. Ya. Kenapa? Karena bisa diambil kapanpun kita mau. Dan tentunya imbal hasilnya itu nggak terlalu besar. Kenapa? Ya karena aman. Nabung itu kan aman gitu ya. Mau nggak mau, kalau kita nabung di bank, deposito, ya nggak bakal jauh, 5-6% lah. Itu jodoh ketinggian gitu. Kita dapat dari perbankan. Nah, ada baiknya yuk kita melihat bahwa saving ini bukan hanya menabung, tetapi berhemat. Itu yang penting sebenarnya. Karena pada saat kita mempunyai pendapatan yang banyak, tapi pengeluaran kita jauh lebih banyak, itu akan jatuhnya hutang. Tapi kalau kita punya pendapatan, lalu kita pengeluarannya sedikit, itu jatuhnya akhirnya menjadi tabungan. Nah, berhemat ini penting gitu ya. Untuk kita nggak pernah tahu ke depannya akan terjadi apa, kesulitan apa, sehingga dengan menabung itu akan jauh lebih baik. Tapi ingat, imbal hasilnya pasti kecil sekali, per tahunnya sekitar 5-6%. Untuk itu, ada yang lebih besar lagi biasanya. Biasanya, selain saving, itu ada yang namanya investasi. Nah, investasi ini membeli suatu aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, uanglah yang bekerja untuk kita, bukannya kita yang bekerja untuk uang. Jadi,
banyak dari kita biasanya beli obligasi, beli saham, beli properti. Tujuannya adalah untuk supaya uang ini berkembang. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya beli kos-kosan untuk investasi, sebenarnya bukan kos-kosannya sebenarnya, karena kos-kosannya itu kan cuma bisnis saja. Yang ada adalah harga tanahnya yang terus naik. Itu investasinya sebenarnya di situ. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari investasi ini, memang ini agak beresiko gitu ya. Nah, imbal hasilnya itu pasti lebih besar daripada nabung. Sekitar 10-20% per tahun. Investasi biasanya seperti itu. Ya, kalau lebih-lebih dalam keadaan tertentu bisa terjadi, tapi kalau harganya normal-normal biasanya hanya 10-20%. Tapi ada loh yang lebih besar daripada investasi, yaitu namanya trading. Ya, trading ini sebenarnya menjual atau membeli suatu aset dengan adanya perubahan harga dalam waktu singkat. Ini yang paling berisiko. Tentunya apapun bisa ditradingkan untuk waktu singkat, yaitu baik saham, forex, atau komoditi, itu bisa diperdagangkan. Itu yang namanya trading. Nah, kalau trading itu biasanya pendapatannya biasanya 20% per tahun ke atas. Jadi kalau kita trading sudah bisa dapat di atas 20%, di atas 30%, setahun itu udah bagus sebenarnya. Jadi kalau satu bulan itu kita dapat, katakanlah ya Pak Jo ya, dapatnya 3% aja Pak Jo, kali 12, 36%, itu udah bagus banget. Tapi kadang-kadang kan orang kalau kepingin trading forex dapatnya kemudian sebulan 50% gitu. Lu aja sama keluarga lu. Kenapa sih seperti itu? Kenapa orang selalu menjanjikan sesuatu transaksi yang mendapat keuntungan besar gitu? Peluangnya itu sama resiko itu selalu ngikut. Nggak mungkin ada resikonya kecil dapatnya gede gitu ya. Nggak pernah ada, Pak. Gitu. Nggak pernah ada suatu keuntungan yang sangat besar, resikonya sangat kecil. Oh, itu pasti ponzi. Udah pasti ponzi. Udah pasti money game gitu. Kalau mau normal-normal, ya sebenarnya nggak akan jauh gitu ya. Antara 2, 5, 8% sebulan itu udah bagus banget. 5% itu udah bagus banget sebulan. Jadi kalau dikalikan 12 aja udah 60%, itu udah cukup bagus sih. Sebenarnya kalau 3% aja, 36% itu udah cukup. Dibandingkan dengan nabung sama investasi. Bapak dan Ibu, kalau kita punya uang, itu gimana sih cara baginya gitu ya. Tapi ini syaratnya tentunya ada. Ini nih baju. Kalau semuanya udah beres nih, cicilan mobil udah dibayar, cicilan rumah udah, buat operasional udah, sehari-hari udah, buat sekolah anak udah, semuanya udah, asuransi udah beres semuanya, masih ada uang kan gitu ya Pak Jo. Nah, uangnya inilah mau diapakan gitu. Nah, biasanya yang kita akan lihat adalah mau konservatif, moderat, atau agresif. Nah, ini adalah contoh yang moderat, di mana savingnya itu pasti, nabungnya pasti 50%. Yang 30% itu biasanya untuk diinvestasikan. Mau dibeli saham-saham yang kayak di perbankan gitu ya, BCA, BRI gitu ya, yang aman-aman Pak. Ya, jangan ditradingin juga. Harus saham tradingin juga itu, tapi ke bawah gitu, di bawah. Nah, kalau moderat itu biasanya trading itu cuma 20%. Nah, kalau yang agresif itu kebalik, Pak. Tradingnya yang cuma 30% biasanya. Jadi 35 masuk di investing, 35 lagi masuk di trading biasanya. Nah, kalau kita bicara masalah trading, itu tentunya itu kelakuan anak-anak sekarang, Pak. Kaya ya kan. Tradingnya digedein gitu loh. Ya, spekulasinya digedein. Ya terserah sih, karena Anda mau ambil apapun, yang penting adalah harus dari uang yang tersisa, bukan uang yang untuk operasional gitu loh. Karena itu nanti akan menjadi masalah ke depannya. Mau nggak mau, sentimen ini perlu. Kenapa? Karena pada saat itulah para pelaku pasar pindah dari aset kelas satu ke aset kelas yang lain. Dia pindah dari saham masuk ke safe haven misalnya.
ke safe haven misalnya pindah lagi masuk ke komoditi atau ke obligasi atau kemanapun. Jadi sentimen inilah yang ujungnya nanti akan membentuk suatu yang namanya fundamental.